Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Esti Laras dengan NPM 211605109. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bibliometrik pada influencer marketing dan Gen Z. Artikel ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Influencer marketing adalah sebuah metode yang dapat dijadikan sebagai sarana dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat atau konsumen yang ingin dituju. Influencer berperan sebagai pengguna atau pemakai dari produk yang akan ditawarkan nantinya dan dijadikan sebagai testimoni dari produk tersebut. Untuk generasi Z itu sendiri merupakan kelompok yang lahir antara rentan tahun 1995 sampai tahun 2010. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti baby boomers, generasi X, dan generasi Y, generasi Z telah bersentuhan dengan internet dan media sosial, bahkan sejak mereka lahir. Keberadaan menjadi konsumen yang sangat potensial di masa yang akan datang. Kemudian dalam penelitian ini, kami mengeksplorasi publish or perish dan close viewer sebagai alat analisis topik dan kutipan terkait influencer marketing dan Gen Z. Hasilnya menunjukkan bahwa jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2023 terdapat 999 jurnal dengan kata kunci influencer marketing dan Gen Z dengan 30.440 sitasi dan 1.146 sitasi per tahun. Sedangkan analisis visualisasi dari Fosviewer diketahui publikasi ilmiah influencer marketing dan Gen Z terkategorikan menjadi 4 klaster. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan publikasi ilmiah ini mengalami pertumbuhan yang positif. Kemudian, yang selanjutnya pendahuluan. Berdasarkan hasil survei pengguna internet Indonesia yang dilakukan oleh APJI, saat ini penetrasi pengguna internet Indonesia berjumlah 196,71 juta penduduk yang diprediksi naik setiap tahunnya. Sebagian besar dari mereka menggunakan internet untuk membuka atau melihat media sosial dengan persentase 51,5%, yang artinya hampir sebagian pengguna internet di Indonesia adalah pengguna media sosial. Maka, sebagai pebisnis melihat fenomena tersebut, banyak pelaku usaha dan menjadikan hal itu sebagai peluang. Menurut Ledbetter tahun 2016, influencer adalah pihak yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain dalam mengambil tindakan tertentu, di mana influencer berfungsi sebagai koneksi pamungkas antara brand dan konsumen. Kemudian, ada beberapa alasan influencer digunakan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan awareness, mengedukasi target konsumen, meningkatkan followers, dan untuk meningkatkan penjualan. Mengutip dari Zelin tahun 2021. Jadi, berdasarkan teori dari para ahli, dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran menggunakan influencer dipandang sebagai salah satu strategi terbaik dalam mendatangkan calon konsumen, karena strategi tersebut dianggap relatif lebih murah dan efektif, karena dapat menjadikan sasaran promosi dengan cara menunjuk orang atau figur yang dianggap berpengaruh di masyarakat atau konsumen yang akan dituju. Di antara sekian banyak konsumen, yang pertama itu ada generasi baby boomers, generasi X, Y, dan generasi Z. Di mana generasi Z ini lahirnya di tahun 1995 sampai tahun 2010. Dan sejak kecil, mereka sudah sangat akrab dengan smartphone. Mengutip dari Katerina tahun 2000, mengatakan bahwa generasi Z adalah masa depan. Karena itu penting bagi para pelaku industri untuk memahami perilaku dan kebiasaan mereka. Dengan memahami perilaku dan kebiasaan mereka, maka peluang untuk membuka pasar dan membangun hubungan mereka dapat dikatakan sebagai peluangnya. Kemudian, sehubungan dengan influencer marketing dan Gen Z, kami akan melakukan analisis bibliometrik, di mana analisis bibliometrik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam framework untuk menganalisis data bibliografi dari berbagai literatur seperti artikel, jurnal, dan lain-lain, yang tujuannya untuk menggunakan data penelitian yang ada tentang jumlah dan kutipan publikasi ilmiah, serta artikel serta visualisasinya dengan jaringan bibliometrik.
untuk mengevaluasi dan mengukur hasil penelitian individu pada topik dan kutipan dalam kaitannya dengan influencer marketing dan Gen Z. Untuk metode penelitian sendiri menggunakan metode deskriptif, kuantitatif, dan pendekatan bibliometrik. Unit analisis yang digunakan yaitu adalah karya tulis ilmiah. Sumber data penelitian adalah publikasi ilmiah tentang influencer marketing dan Gen Z. Cara pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan data sekunder. Dengan cara mengambil data, melakukan pencarian data dari Google Scholar pada aplikasi POP, kemudian menggunakan kata kunci influencer marketing and Gen Z pada mesin pencarian. Data yang digunakan yaitu data publikasi influencer marketing selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya, melakukan pengembangan visualisasi menggunakan software Viewer dengan menggunakan keyword chart dengan mengekspor hasil pencarian dari database Google Scholar ke dalam format CSV. Setelah itu, CSV diinput ke dalam software Viewer. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, melakukan analisis menggunakan Publish or Praise. Aplikasi POP ini merupakan sebuah software yang dapat membantu para peneliti menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah yang diterbitkan. Aplikasi ini menggunakan data publikasi yang tersedia seperti Google Scholar, Crossref, PubMed, OpenELX, Scopus, Semantic Scholar, dan Web of Science untuk menghitung jumlah publikasi yang telah diterbitkan oleh seseorang peneliti dan indeks hierarkis, kemudian indeks citasi. Yang pertama, peneliti menggunakan jenis bibliografi, jurnal artikel title, abstrak, dan keywords. Kemudian yang kedua itu, kata kunci yang digunakan yaitu influencer marketing and Gen Z. Yaitu yang berikut ini merupakan hasil analisis terhadap kata kunci influencer marketing and Gen Z. Yang pertama, menggunakan matriks citasi jurnal. Melalui analisis yang didasarkan pada penelitian tentang influencer marketing and Gen Z, diperoleh data jumlah publikasi dari penelitian yang indeks dalam database Google Scholar sebanyak 999 dokumen teridentifikasi publikasi jurnal dari tahun 2020 hingga 2023. Angka tahun citasi berdasarkan hasil citasi peneliti dari tahun 2018 hingga tahun 2023 telah diterbitkan dengan total 30.440 citasi. Kutipan tahunan untuk jurnal influencer marketing and Gen Z adalah 146,67 diperoleh dari 30,47 total kutipan dibagi 5 tahun publikasi. Tingkat kutipan per artikel yaitu 30,47 yang merupakan total tingkat kutipan dibagi jumlah artikel. Jadi jumlah artikel per penulis yaitu sebanyak 2,49. Yang selanjutnya yaitu menggunakan citasi penulis jurnal. Dari jumlah citasi artikel influencer marketing and Gen Z, jurnal mencakup citasi semua artikel yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga tahun 2023 dan citasi oleh penulis lain dibuat antara tahun 2020 sampai 2023. Selain itu, tabel 2 menunjukkan angka citasi tertinggi, yaitu sebanyak 3 citasi dalam artikelnya oleh F.A. Abednego pada tahun 2021, kemudian posisi kedua sebanyak 17 citasi pada artikel 2020 oleh Wolf, kemudian peringkat ketiga dengan jumlah angka citasi 17 oleh Wang. Artikel ditulis pada tahun 2020, semakin tinggi angka citasi, maka semakin bermanfaat artikel yang ditulis dan diterbitkan dari para peneliti maupun untuk pembaca. Yang selanjutnya, analisis menggunakan Viewer. Viewer adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk visualisasi data publikasi. Software ini sangat berguna bagi peneliti, librarian, pengelola database publikasi untuk menganalisis data publikasi dan jaringan kolaborasi. Viewer dapat menampilkan data publikasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan analisis data publikasi. Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap kata kunci influencer marketing and Gen Z. Berdasarkan hasil penelusuran networking visualization, terdapat 4 klaster. Klaster yang pertama berwarna merah, terdiri dari 11 kata kunci dengan rincian 6 kata teratas, yaitu social influence, generasi Z, member signification, influence, teknologi, dan member.
Klaster kedua berwarna hijau terdiri dari 8 kunci, yaitu dengan 6 kata kunci teratas, yaitu influencer marketing, influencer, sosial media marketing, TikTok, and company. Kemudian klaster ketiga berwarna biru, terdiri dari 8 kata kunci dengan rincian 6 kata kunci teratas, yaitu perception, interest, age, student, evidence, and work. Kemudian yang selanjutnya yaitu klaster keempat berwarna kuning, terdiri dari 5 kata kunci dengan 3 rincian kata kunci teratas, yaitu generasi Z, Indonesia, dan tahun. Yang selanjutnya yaitu menggunakan analisis overlay visualization. Berdasarkan hasil penelusuran, overlay visualization dapat disimpulkan bahwa semakin gelap warna, maka penerbitannya semakin lama, yaitu pada tahun 2020. Kemudian apabila warna semakin terang, maka tahun penerbitannya semakin baru, yaitu tahun 2021. Berdasarkan pengamatan, maka influencer marketing engagement berada warna kuning, yaitu pada tahun 2021. Yang selanjutnya, analisis density visualization dapat diamati bahwa semakin redup warna pada gambar tersebut, maka semakin sedikit penelitian yang membahas penelitian tersebut, dan apabila warna semakin terang, maka banyak penelitian yang membahas materi tersebut. Maka dapat disimpulkan influencer marketing engagement berwarna kuning terang yang berarti banyak penelitian yang membahas topik tersebut. Kesimpulannya yaitu influencer marketing menjadi sebuah metode yang dapat dijadikan sebagai sasaran promosi dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di masyarakat atau target konsumen yang akan dituju. Influencer berperan sebagai pengguna atau pemakai produk yang ditawarkan dan nantinya akan dijadikan sebagai testimoni dari produk tersebut. Generasi Z di antara tahun 1995 sampai 2010 merupakan generasi yang sejak kecil sudah dikenalkan oleh teknologi dan smartphone. Maka hal ini menjadi sangat penting bagi para pelaku industri untuk menjadi peluang dalam usaha mereka. Berdasarkan hasil dan bahasan, maka analisis bibliometrik untuk kata kunci influencer marketing engagement, yaitu yang terindeks dalam database Publish or Perish memperoleh 999 artikel dengan 30.440 citasi, dan dalam database Viewer melalui overlay visualization diperoleh bahwa kata kunci influencer marketing engagement banyak dibahas oleh para peneliti yang puncaknya pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.